Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat damai, bincang-bincang lagi bersama Cak Kan dan ada teman saya ini Cak Gus. Kita mau melanjutkan bahasan dari video yang sebelumnya. Mungkin yang kita bahas malam ini tentang zakat ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi zakat menurut Cak Kan itu seperti apa? Terima kasih Mas. Nah, sebetulnya masalah zakat itu bukan hanya menurut saya. Karena kita berbicara itu masalah agama. Kalau menurut saya, kok sangat aneh Mas aku sing ngukumi. Golek ngono wae iki Pak Guru Mas. Saya ngukon. Terima kasih Mas. Masalah zakat memang salah satu rukun Islam, kalau gak salah yang ketiga Pak Guru ya. Zakat seperti yang kita omongkan kemarin, kalau sekedar zakat itu masih simbol. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam agama Islam, bukan zakat lagi, tapi kita harus bisa berzakat. Zakat itu harus kita jadikan bagian dari jiwa kita. Karena zakat ini adalah sebagai pembersih. Umumnya sebagai pembersih. Kalau zakat fitrah, pembersih jiwa. Kalau zakat mal, pembersih harta benda. Dan gitu Mas. Kita harus mempunyai kesadaran sendiri bahwa zakat ini yang butuh bukan orang lain, bukan orang miskin, bukan orang yang memperjuangkan agamanya Allah, bukan orang yang akeh utange, gitu. Bukan untuk orang yang melakukan perjalanan jauh. Tapi zakat ini kita jadikan jiwa kita bahwa kita butuh mengeluarkan zakat ini karena kita butuh jiwa kita bersih. Karena kita butuh harta benda kita bersih. Karena bagian-bagian harta yang kita peroleh, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini adalah ada hak dari mereka-mereka yang mempunyai hak. Salah satunya adalah si miskin, si fakir, dan lain sebagainya. Jadi ini gitu guys. Apa yus kadek ngenteni panitia zakat, kadek ngenteni amil. Kita penuh dengan kesadaran diri untuk memberikan. Zakat itu setahun sekali atau gimana? Secara syariah Mas, itu setahun sekali. Namanya zakat fitrah. Tapi kalau bisa, karena rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak satu tahun sekali. Nah, jadi setiap kali dapat rezeki kita keluarkan. Kalau bisa itu setiap kali kita memperoleh rezeki kita keluarkan. Misalkan zakat mal saja yang diberikan umumnya secara syariah kan diberikan 1 tahun. Di total ini berapa? Sampai 1 tahun walang golek uangnya kadang-kadang lek ngekekno duit 100.000 200.000 Mas, setahun gak apa-apa Mas. Lah kok kene nalika sampean dikeki kekayaan misalkan 100 juta mengeluarkan 10 juta atau 5 juta. Wong sing gak tau nyekel duit Mas, keton. Duit sak menit tak kekno. Nah, untuk menjaga hal ini, Mas, kalau bisa, setiap kali kita memperoleh rezeki, kita berikan. Karena jadi Pak Guru Mas, ini senengannya dalil. Senengannya dalil, bisa kasum, lazi, dan aku. Nah, ketika kita memberikan itu adalah bentuk syukur kita. Sapa wong sing syukur monggo bakal ditambah. Ditambah kelawan malipat lipat. Nah, apa sih rahasianya sebetulnya di situ Mas?
Kalau kita ngomong sedikit rahasia kan, kita itu harus lebih mengkaji lagi, lebih ngoncari lagi. Apa sih wong sing syukur kok rezeki tambah ditambah. Misalkan kita bersyukur masalah harta benda yang diberikan oleh Allah kepada kita, titipan yang diberikan Allah kepada kita, kita memberikan kepada orang lain. Ya, misalkan entah itu 10.000 atau 100.000 atau berapalah, nah, kita berikan dengan rasa syukur. Jangan diembel-embeli ya. Saya ngomong bersyukur itu jangan diembel-embeli. Yang saya khawatirkan ketika dalam Quran yang seperti itu, siapa yang bersyukur rezekinya akan dilipatkan. Akhirnya ketika memberi itu bayangan kita, biar dilipatkan. Nah, iki bentuk syukure gak krasa entek. Tapi tetap dilipatkan ada. Loh, Belum tentu. siapa yang melipatkan? Janjinya Allah itu Yang ketika bersyukur. Kalau sampean memberikan harapan itu dilipat gandakan, saya tanya, mana bentuk syukurnya? Loh, sampean dhewe lho ya bukan. Aku kalau ngomong. Tapi tipis ya. Nih, kalau gak digali Pak Guru itu tipis. Kalau sudah dijelaskan masa tipis. Makanya perlu nih cangkruan sampai karena kopi ya gimana? Banyak putih ya. Kita duduk bersama, sharing bersama itu agar sesuatu yang sama itu bisa jelas. Nah, makanya dalam tatanan syariat sendiri sebetulnya menurut saya Mas, ya syukur menurut yang lain itu sama juga ya alhamdulillah. Antara zakat, sedekah, infak itu sama-sama mengeluarkan untuk pembersih jiwa dan untuk tujuan kita. Misalkan zakat umumnya diberikan satu tahun sekali ketika pada waktu bulan Ramadan. Kalau memang aturan sehat seperti itu ya kita berikan. Tapi yang untuk tiap harinya, apabila kita memperoleh rezeki dari Allah, kita keluarkan. Sebagian kita keluarkan, sebagian kita keluarkan. Tentunya kita memilih atau mengikuti syariat, kita berikan orang fakir, miskin. Tapi ada tapinya, yang satu ini yang mungkin berbeda Mas. Untuk infak ini kalau bisa, tapi jangan ngomong ya. Ini bagi saya itu adalah sebuah rahasia. Kalau untuk infak, kalau memang sampai di dunia ini kepingin kaya, berikan itu kepada orang kaya. Tapi jangan berupa uang, gue pikir ini Mas. Berarti malah untuk infak sendiri itu dikasihkan orang yang mampu. Betul. Itu sesuai keinginan kita ingin menjadi apa. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, berikan kepada seorang pengusaha. Kalau ingin kaya, berikan kepada orang kaya. Kalau ingin jadi pejabat, berikan kepada seorang pejabat. Tapi jangan sampai menyinggung kepada orang yang kita beri. Iya, biasanya nanti kan nggak malu gitu. Nah itu makanya kita itu harus berpikir. Ini kulit wong sugih Mas, sampean kayak duit 100.000 ini aku. Nah, supaya gak ketok ngenyek Mas, jangan diberikan uang. Apa kesenangan mereka? Lek senengane buah, 100.000 ini belikan buah, berikan kepadanya. Kalau Pak Guru senengane rokok, berikan rokok. Cek ireng lambe ini. Nah selama ini kan kita itu enggak, saya sendiri sih bukan kita, saya sendiri itu ya tak kirain sama. Ya kan sodako infak itu ya tujuannya kan kita berikan kepada fakir miskin kan. Lain. Itu kan perkiraan Mas. Jadi nggak pernah mempelajari
daripada dari kata sendiri kan udah berbeda. Zakat, sedekah dan infak ya, tak kira ini nggak sama. Iya, makanya cangkruan kita itu biar lebih berwarna, lebih berbeda, lebih paham. Nah, makanya saya pernah diajarkan seperti itu oleh leluhur. Makanya dalam bahasa Jawa itu zakat, sedekah. Saya Pak Guru ya, sebentar nih Pak Guru. Sebentar nih Pak Guru. Pokoknya Jawa Pak Guru. Sedekah itu adalah apa? Lek wong Jawa sot itu disot. Itu adalah sebuah kalimat, sebuah kata yang merusak. Makanya sedekah. Kalau sedekah itu ya maaf lagi Pak Guru ya, maaf lagi. Kok itu adalah bentuk riya kita. Kita itu mengeluarkan riya. Makanya diberikan kepada fakir miskin, bukan berarti fakir miskin itu makan riya, tapi diberikan kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Karena orang tidak mampu itu dia adalah seorang pekerja, sehingga memproses apa yang kita berikan lebih cepat. Walaupun tidak ingin nyambut. Kalau infak beda sekali. Infak semas apa sih dari angen-angen awak dhewe. Lah makanya oleh awak dhewe sampean kepengin dadi wong pengusaha, seorang pengusaha, berikan kepada si pengusaha. Tapi yaitu jangan berubah-ubah. Berupa buah-buahan, berupa rokok, atau berupa ya apalah yang menjadi kesenangan mereka. Berarti kalau untuk zakat, sedekah tetap ke fakir miskin itu Pak. Iya. Infak itu sendiri yang ke orang yang lebih mampu. Iya. Tak pikir-pikir kayaknya seperti ya zakat fitrah itu kan pembersih jiwa. Terus sedekah pembersih harta. Yang satu ini berarti sama juga senjata kita untuk hidup di dunia ini menjadi apa? Betul Pak Guru. Betul Pak Guru. Ini adalah sebuah. Oh iya kangen ya. Tapi makanya harus lebih berhati-hatilah, karena apalagi masyarakat kita apabila kita memberikan kepada seorang pejabat, terutama tingkat minimal. Tapi kalau orang lain masalah suap menyuap kita agak ngurusin, kita akan ngomong kita sendiri. Ketika kita memberikan jangan digolongkan nyuap, tapi ini adalah saya ingin memberi karena saya ingin seperti dia. Satu silaturahmi. Betul. Tujuan kita apa kan? Iya. Yang ketiga jadi. Ya mudah-mudahan dengan kumpulnya seperti ini, apa yang kita harapkan dengan infak, mudah-mudahan Allah cepat mengijabah keinginan kita. Ilmu baru. Ya bukan ilmu baru, ilmu yang baru Ya baru saya tak ketahui karena membuka. Oke teman-teman, sedikit kita kupas tentang zakat, sedekah dan infak. Jadi kita lebih tahu, bisa membedakan sendiri-sendiri dari zakat, infak dan sedekah. Cukup sekian video kali ini, kita lanjut ke video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.